Ya, shalom, PowerPoint ini bisa langsung ditayangkan. Ya, ada seorang tokoh, kira-kira kalau saudara lihat ini gambar siapa ya? Memang sih udah hancur. Kenapa? Saya ambil tema adalah unqualified. Atau tidak masuk hitungan. Atau tidak diperhitungkan lah seperti itu. Tapi how God uses broken people to do big things. Bagaimana Tuhan bisa pakai orang-orang yang hancur untuk melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Amin. Kira-kira gambar siapa ini ya? Kelihatan gak kira-kira gambar siapa? Gambar Musa. Lagi pegang 10 loh batu. Kelihatan? Ya, hari ini kita mau belajar dari kisah hidup Musa. Bagaimana kisah hidup Musa? Musa umur 120 tahun dan bisa dibagi dalam 3 bagian kehidupannya. Jadi bagian yang pertama itu 40 tahun pertama dia adalah anak angkat dari Raja Firaun. Jadi saya yakin pasti dia mendapat seluruh pelatihan, seluruh pengajaran, seluruh pendidikan yang terbaik yang bisa diberikan bagi seorang anak raja. Kenapa? Karena seorang anak raja pasti dipersiapkan untuk menggantikan rajanya. Jadi apapun yang terbaik, semua pendidikan diberikan kepada Musa. Pelatihan secara intelektual, pelatihan juga secara fisik, bahkan dilatih untuk perang. Karena waktu itu masih zaman perang. Saya yakin Musa begitu hebat sekali. Dilatih dengan guru yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Musa masuk fase yang kedua di mana dia ada di padang gurun 40 tahun. Dan dia nggak ketemu orang karena dia hanya ketemu gitu. 40 tahun. Sampai akhirnya 40 tahun kemudian kita tahu ceritanya dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dari fase yang pertama ke fase yang kedua, kenapa bisa terjadi? Kita tahu sama-sama ceritanya gara-gara Musa seorang Ibrani, dia adalah seorang Yahudi, dia tahu betul itu. Dan karena itu dia satu kali melihat ada seorang Ibrani lagi disiksa, mungkin lagi dipukulin sama orang Mesir. Dan mungkin dia bantu itu orang tanpa sengaja atau nggak sengaja, pokoknya orang Mesir itu akhirnya meninggal. Dan waktu diketahui orang itu meninggal, ya otomatis orang Mesir cari Musa. Dan herannya adalah begini. Orang yang ditolong bukan berterima kasih. Bahkan kalau kita baca dia bilang gini, kamu mau apa? Kamu mau bunuh aku juga katanya. Dan bagaimana sakit hatinya Musa? Saudara mungkin pernah bayangkan beginilah. Kita tolongin satu orang. Orang yang kita tolong bukannya terima kasih. Malah sekarang benci kita juga. Itulah yang dialami oleh Musa. Dia tolong orang Yahudi, orang Yahudinya membenci dia. Sedangkan orang-orang Firaun, orang-orang Mesir ngejar dia karena dia ngebunuh orang Mesir. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya makanya kepaksa dia pergilah. Orang Mesir ngejar dia, bangsanya sendiri menolak dia. Padahal dia mau tolong. Jadi betapa sakit hatinya Musa. Itulah hatinya hancur. Kenapa? Dia mau nolong, niat baik, malah ditolak gitu. Jadi Musa hancur dan 40 tahun dia ada di padang gurun di daerah Midian. Dan apa yang terjadi kemudian? Satu kali selama 40 tahun loh, dia gak ketemu orang sepertinya. Kenapa? Dia cuma ngegebalain domba. Dan setelah itu, di akhir dari 40 tahun, udah umur 80 tahun. Dia melihat ada semak yang menyala namun tidak terbakar. Dan ternyata Tuhan hadir di situ. Singkat cerita, Tuhan bilang apa? Kamu disuruh menghadap Firaun. Ya, kita baca aja ayatnya. Baterainya habis nggak? Ya, Keluaran 6 ayat 11. Pergilah dan katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa dia harus membiarkan keturunan Israel keluar dari negerinya. Namun Musa berkata kepada Tuhan, katanya, lihatlah keturunan Israel aja nggak mau dengerin aku. Berarti dia masih ada akar pahit atau luka hatinya hancur. Dia udah orang Israel aja gak mau dengerin katanya. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Orang yang gak pandai bicara katanya. Dia bilang aku gak bisa ngomong. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Ayat berikutnya di Keluaran 7 ayat 1. Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi Tuhan bilang, ya udah ajak abang kamu tuh. Jadi Harun yang akan menjadi nabimu katanya. Dan kita tahu sama-sama kemudian kejadiannya mereka pergi sama-sama menghadap Firaun.
Dan supaya Firaun percaya, Tuhan udah kasih tahu apa? Lempar tongkat akan jadi ular. Dan inilah mereka menghadap Firaun. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Siapa yang melemparkan tongkat dan tongkat siapa yang menjadi ular? Siapa yang bilang itu adalah tongkat Harun? Angkat tangan. Siapa yang bilang itu adalah tongkatnya Musa? Jadi saudara lihat di sini kira-kira Musa yang mana, Harun yang mana? Yang satu masih pegang tongkat, satu nggak pegang tongkat. Tongkat siapa yang jadi ular? Tongkat Musa apa tongkat Harun? Kita lihat ya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu. Ngomong ke siapa? Harun. Dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang lempar? Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun. Wow. Jadi guru-guru sekolah minggu jangan salah lagi ya. Bukan tongkat Musa yang jadi ular. Ternyata tongkat Harun. Waduh, saya juga baru tahu ya. Puluhan tahun ya nggak pernah sadar ya. Ternyata bukan tongkat Musa. Jangan pernah bilang tongkat Musa jadi ular. Nggak pernah. Tongkat Harun yang jadi ular. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi dibilang. Musa udah bilang, saya nggak bisa apa-apa. Ngomong aja saya nggak bisa. Bahkan apa? Lempar tongkat aja nggak bisa. Musa begitu hancur. 40 tahun pelatihan di padang gurun nggak ada hasilnya sama sekali. Bayangkan. Dilatih sebagai apa? Anak raja. Ngomong aja gak berani. Jadi kalau tadi dilihat gambarnya, dialah Musa yang bagian begini. Yang ngomong Harun. Yang lempar Harun. Yang ngambil lagi Harun. Musa cuman begini aja. Dan setelah itu akhirnya kita tahu sama-sama ceritanya ada 10 tulah. Betul? 10 tulah. Kalau masih ingat tulah pertama apa? Air jadi darah. Nah, tulah yang pertama air jadi darah. Tuhan bilang apa? Pukulkanlah tongkat. Nanti air akan menjadi darah. Pertanyaan saya, siapa yang mukulin tongkat? Tongkat Musa apa tongkat Harun? Siapa yang bilang tongkat Harun? Angkat tangan. Siapa yang bilang tongkat Musa? Angkat tangan. Mulai gak berani semua. Bingung ya? Tongkat Musa apa tongkat Harun? Makanya baca Alkitab ternyata harus lebih detail ya. Siapa yang mukul bikin air jadi darah? Harun apa Musa? Kita lihat sama-sama, kita cek pada kebenaran firman. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas segala sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Wih, hebat juga ya, dipukul di sini, di semua wadah-wadah di rumah-rumah semua tiba-tiba berubah air jadi darah. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu. Tongkat siapa? Hah? Bukan Musa lagi ya? Harun ternyata yang lakukan. Jadi yang bikin 10 tulah pertama itu Harun. Tongkatnya tongkat Harun. Yang mukul adalah Harun juga. Tulah yang kedua. Tulah apa? Katak, betul. Saya ada dengar katak. Ini juga disuruh apa? Angkat tongkat, nanti keluar katak-katak katanya. Pertanyaan saya. Siapa yang bilang ini tongkat Harun? Siapa yang bilang tongkat Musa? Udah bingung saudara sekarang gak berani jawab. Tongkat Musa apa tongkat Harun? Harun. Kita cek lagi ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada Harun lagi. Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai. Ke atas selokan dan ke atas kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Jadi siapa yang bikin? Harun.
Tongkat-tongkat Harun, yang action adalah Harun. Kemana Musa? Selama ini kita tahu Musa yang bikin itu semua. Yang ketiga sekarang. Itulah apa? Nyamuk. Oh, ada yang hafal luar biasa nih. Dikasih tahu pukulkanlah tongkat ke debu. Nanti debu itu akan jadi nyamuk katanya. Pertanyaan saya lagi. Tongkat Harun apa tongkat Musa? Loh kok saudara yakin sekarang? Lebih keras suaranya. Loh Musanya di mana? Tongkat Harun. Kita cek lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada Harun lagi. Ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia. Hah? Wow. Waktu saya baca dengan detail, saya aja kaget. Kalau gitu Musa selama ini ngapain? Di depan Firaun yang lemparin tongkat jadi ular. Saya pikir dulu Musa, ternyata Pak Harun. Kemudian 10 tulah. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Harun yang action semua. Musa di mana? Begitu hancurnya dia. Sampai kayak gak bisa apa-apa betul. Makanya dia bilang ke Tuhan, aku gak bisa ngomong. Boro-boro suruh action, ngomong aja gak berani. Harun yang action semua. Tes lagi. Nah, membelah Laut Merah. Angkat tongkat, nanti Laut Merah terbelah. Tongkat Musa apa tongkat Harun? Waduh jadi bingung juga ya, tahu gitu baca dulu ya Alkitabnya. Dengan benar. Tongkat Musa apa tongkat Harun? Baca ya. Nah, kita cek. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi ternyata ini tongkat Musa. Akhirnya. Setelah 4 kali tadi kita baca tongkat Harun. Akhirnya tongkat Musa juga. Dari situ saya belajar. Apa? Ternyata Tuhan bisa pakai orang-orang yang begitu hancur gak bisa apa-apa. Untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau Tuhan sudah pilih. Kita tahu selama ini kita gak pernah. Kenapa selama ini saudara gak pernah dengar bahwa yang perform adalah Musa. Adalah Harun. Saudara gak pernah tahu bahkan semua tongkat-tongkatnya adalah tongkat Harun. Karena yang kita tahu adalah Moses, God's chosen leader. Bahwa Musa lah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Dari sini saya belajar bahwa apa? Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Meskipun kita udah hancur-hancuran. Bahkan gak bisa apa-apa. Ngomong aja gak bisa. Boro-boro mau action. Actionnya apa? Abangnya yang action semua. Tapi hari ini yang kita kenal adalah Musa membuat 10 tulah. Padahal bukan Musa, Harun. Tulah 1, 2, 3. Karena tulah selanjutnya gak ada urusan tongkat. Kalau saudara boleh cek. Tapi semuanya dilakukan yang 1, kedua, ketiga. Bahkan jadi ular itu dilakukan oleh Harun. Musa gak ada apa-apanya. Tapi kemudian sedikit demi sedikit. Tuhan sudah pilih dan tidak pernah gagal. Begitu juga dalam hidup kita. Amin. Apalagi hari ini. Kita punya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Kita punya Kristus. Christ our living hope. Dialah pengharapan dalam hidup kita. Ayatnya bilang walau dunia tidak memberikan pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kasarnya buat dunia udah gak bisa apa-apa. Gak bisa ngomong, gak bisa action. Yang udah ngapain lah. Mana bisa jadi pemimpin. Tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yesus datang untuk memberi kita pengharapan di tengah situasi yang paling kelam sekalipun. Kita percaya bahwa hope is seeing light in spite of being surrounded by darkness.
Pengharapan itu adalah kita bisa melihat terang di tengah semua kegelapan. Sepertinya, aduh, udah gak bisa apa-apa lagi. Tapi ternyata apa? Tuhan masih bisa pakai itu. Bahkan di 1 Korintus 1 ayat 27, ayat yang luar biasa. Saudara perlu tahu ini. Kalau saudara merasa, aku sih gak bisa apa-apa. Mungkin kayak Musa. Aku ini hancur. Aku tuh hidupnya berantakan. Udah kacau semuanya. Kayak Musa 40 tahun hilang semua tuh. Hasil latihannya dari itu. Waktu kecil 40 tahun. Tapi Tuhan bilang apa di 1 Korintus? Tuhan memilih yang bodoh dari dunia ini untuk mempermalukan yang berhikmat. Amin. Dan Tuhan memilih yang lemah dari dunia ini untuk mempermalukan mereka yang merasa kuat. Jadi hari ini kalau saudara merasa saudara bodoh, saudara merasa lemah, jangan khawatir. Kalau saudara merasa saudara gak bisa apa-apa, saudara lemah, saudara bodoh, Tuhan bisa pilih saudara untuk mempermalukan orang yang berhikmat dan orang-orang yang kuat. Amin. Karena kita punya Tuhan. Dan saya katakan saudara perlu tahu kalau saudara hidup hari ini berarti Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan gak punya tujuan, saudara udah pulang aja ke surga. Karena surga hidup lebih enak. Tapi kenapa saudara masih ada di dunia? Karena Tuhan masih punya tujuan yang belum selesai atas hidup saudara. Hari ini kita perlu tahu untuk kita living with purpose. Untuk hidup dengan tujuan. Katakan bersama saya, I believe God has a purpose for my life. Aku percaya Tuhan punya tujuan atas hidupku. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan punya tujuan atas hidupku. Amin. Meskipun saudara mungkin seperti Musa. Aku udah hancur semua lah, udahlah. Gak mungkin Tuhan bisa pakai aku. Salah besar. Kalau saudara masih hidup, Tuhan masih punya tujuan atas hidup saudara. Percayalah itu. God has a purpose for you. For your life before you ever had a plan. Ini kalimat bagus. Tuhan bahkan punya tujuan atas hidupmu. Bahkan sebelum engkau merencanakan, punya rencana atas hidup saudara. Saya ulang sekali lagi. Tuhan sudah punya tujuan atas hidupmu. Bahkan sebelum engkau punya rencana atas hidup saudara. Engkau bisa merencanakan hidup saudara. Dan mungkin rencana saudara gagal. Mungkin sepertinya berantakan. Saya pengen begini kok gagal. Saya pengen begitu kok gagal. Tapi saudara perlu tahu. Sebelum kau merencanakan itu Tuhan sudah punya tujuan. Dan sometimes your plan have to fail. So God's purpose can prevail. Terkadang memang rencana-rencana kita sepertinya gagal. Karena apa? Tujuan Tuhan untuk digenapi dalam hidup kita. Amin. Musa mungkin punya tujuan, aku mau begini, mau begitu, mau begitu. Akhirnya sepertinya gagal. Tapi di tengah kegagalan Musa bukan berarti Musa gagal. Tuhan sudah mempersiapkan Musa. Dengan semua karunia-karunianya yang Tuhan berikan. Dan dia sekarang tahu bahwa dia memimpin bukan dengan kekuatan dia sendiri. Amin. Kalau dia 40 tahun setelah itu dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mungkin dia akan memimpin dengan kuat gagah dia. Kenapa? 40 tahun aku dilatih. Tapi karena ada fase yang kedua 40 tahun cuma ketemu sampai dia bilang aku gak bisa ngomong. Aku gak bisa apa-apa. Tapi tetap Tuhan bisa pakai dia jadi seorang pemimpin hebat. Bawa keluar 3 juta orang Israel dari Mesir. Mimpin 3 juta orang. Wow. Makanya you may not understand God's way. But you can always trust His heart. Kadang kita gak bisa ngerti jalannya Tuhan. Tapi yang penting kita percaya aja. Kenapa? Kita disebut sebagai orang Kristen, disebut sebagai orang percaya. Karena Tuhan gak minta kita untuk ngerti. God does not ask you to understand. But to trust Him. Yang Tuhan mau bukan kita ngerti. Kadang kita bilang Tuhan aku gak ngerti. Kenapa sih Tuhan? Gak ngerti. Tuhan bilang yang gak ngerti gak apa-apa. Yang penting adalah percaya. Karena kamu adalah orang percaya. Banyak hal yang kita mungkin gak ngerti dalam hidup kita. Tapi percaya aja. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Paling gak apa kita percaya pada setiap janjinya. Dan paling gak satu ayat, satu janji yang luar biasa yang perlu kita pegang selalu. Ini ayat salah satu yang saya suka. Apa? Roma 8:28. Karena Tuhan bilang apa? Kita tahu sekarang, kalau saudara belum tahu saya kasih tahu saudara sekarang.
Bahwa Allah Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kita yang mengasihi Dia. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikannya belum ada. Tapi ketika kita percaya, Dia akan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Percayalah. Meskipun kita mungkin gak ngerti. Percayalah, God's plan for your life far exceed the circumstances of your day. Percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita jauh melebihi keadaan saudara hari ini. Jangan pernah bilang gak mungkin lagi. Aku udah hancur, mana mungkin Tuhan bisa pakai. Aku udah berantakan, ini mana bisa sih Tuhan pulihkan. Hey, percayalah. Satu ayat luar biasa, Yesaya 46 ayat 4 bilang apa? I have made you. Kamu tahu gak siapa yang ciptakan kamu? Aku, kata Tuhan, yang ciptakan kamu. And I will carry you. I will sustain you. And I will rescue you. Wow, ini kalimat keren banget. Ini ayat yang sebetulnya kita udah hafal. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Aku akan menggendong kamu. Dan bla bla bla. Tapi saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini terjemahannya. Dan itu lebih mirip dengan apa yang di bahasa Inggrisnya. Dikatakan, aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Makanya saya ada uban, biarin aja. Supaya saya sadar ini. Saya tahu Tuhan tetap janji. Aku menjadikan kamu. Dia yang bikin kita. Dan tetap memelihara kamu. Amin. Aku akan menolong kamu. Kalau kita ada masalah, apa dibiarin? Enggak tuh. Aku akan menolong kamu. Dan menyelamatkan kamu. Amin. Wow. Kita punya Tuhan luar biasa. Meskipun memang di dunia ini gak gampang. Dan Tuhan udah ngomong juga. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Kalau kita bisa tahu setiap omongannya Tuhan. Janjinya Tuhan. Firmannya Tuhan. Di tengah semua itu kita akan tetap ada damai sejahtera. Meskipun Tuhan bilang. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Terlalu berat bahasa Indonesianya lah. Gitu. Bahasa Inggrisnya sebetulnya in this world you will have trouble. Dalam dunia itu kamu akan ada masalah. Dengan kata lain masalah itu biasa. Setiap pagi kita bangun juga kadang kita ada masalah. Kenapa? Pas udah lapar, terlambat. Bangun terlambat, itu aja udah masalah. Gitu. Kenapa? Alarmnya gak bunyi, kenapa? Baterainya habis mungkin. Gitu. Dan setelah itu begitu mau masak, aduh cepet-cepet nih. Mau masak telur, kenapa gak nyala kompornya? Aduh gasnya habis. Jadi memang dalam kehidupan kita tidak kebal masalah. Dan Tuhan udah bilang, in this world you will have trouble. Di dunia masalah itu biasa. Akan selalu ada masalah demi masalah. Tadi pagi juga waktu mau berangkat ada masalah. Buat saya, jadi setiap hari biasa. Masalah hal yang biasa. Tapi Tuhan bilang apa? But take heart. I have overcome the world. Amin. Tadi di sini bilang in this world. Tapi Tuhan bilang I have overcome the world. Di dunia memang ada masalah. Tapi Tuhan sudah mengalahkan dunia. Kalau di dunia ada masalah dan dunianya sudah dikalahkan, berarti semua masalah sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Itulah janji Tuhan. Di dunia ada masalah? Ada. Tapi masalah sudah dikalahkan oleh Yesus. Katakan bersama saya, semua masalah sudah dikalahkan oleh Yesus. Kok berani bilang gitu Pak? Ayatnya yang bilang. Karena semua masalah ada di dunia. Dan Yesus sudah mengalahkan dunia. Berarti semua masalah di dunia sudah dikalahkan. Semua masalah hidup saudara sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Itulah yang Tuhan janji. Tapi kenapa ya? Kok saya ada masalah? Nah kalau memang kita ada masalah, saya mau kasih tahu saudara. God has a reason for allowing things to happen. Terkadang memang Tuhan, izinkan kalau bisa dibilang. Untuk sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Ya we may never understand His wisdom. Karena kita gak bisa mengerti hikmatnya Tuhan.
Kita bangun gini, aduh kenapa ini? Baterai kok bisa habis, alarm kok bisa begini, kok bisa ini habis mau masak. Gasnya habis, kenapa? Kadang kita gak bisa ngerti. Tapi memang balik lagi. Banyak di dalam hidup kita gak akan pernah ngerti. Tapi yang Tuhan minta, Tuhan tidak minta kita untuk ngerti. Yang Tuhan minta adalah kita untuk percaya. Karena kita adalah orang percaya. We simply have to trust His will. Percaya aja. Kita punya Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kadang Tuhan izinkan. Saya mau cerita. Kadang saya ajar anak-anak saya dari waktu kecil. Untuk apa? Untuk supaya tidak takut. Saya lihat Pastor Samuel Tarigan juga luar biasa. Dia ajak anak-anaknya bungee jumping. Loncat tuh, saya lihat. Wih hebat juga ya, saya kalau punya kesempatan saya mau juga tuh. Saya ajak semua. Banyak orang takut. Tapi apa, kenapa diajar gitu? Supaya gak takut. Sama, saya ajak anak-anak saya dari kecil untuk apa? Naik jet coaster, roller coaster. Banyak orang takut, buat saya gini. Karena ketakutan sebetulnya itu cuma ada dalam pikiran. Dan itu sebenarnya tidak beralasan. Kenapa? Takut, lihat takut. Oh muter gini, jungkir balik gue takut. Saya ajak, tanya dulu lah yang jaganya. Pernah ada yang jatuh gak? Oh gak ada Pak, kita aman 100% safe. Saya bilang tuh, berarti aman kan? Berarti ketakutan itu sebenarnya cuma ada dalam pikiran kamu. Jadi kalau saya sengaja saya ajak untuk naik roller coaster. Sengaja. Buat dia adalah masalah. Buat saya adalah suatu pelatihan. Betul? Ya lihat dulu, coba ini jalan gak ya videonya? Sambil saya minum dulu. Itu yang belakang itu lagi dia. Dari yang mulai pendek-pendek kecil-kecil sampai yang ada jungkir balik. Itu berani. Iya jadi Buat saya kenapa? Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Kalau orang lain ada yang berani, kenapa kita takut? Ketakutan cuma ada dalam pikiran. Jenis angkat. Karena sebetulnya aman, nggak pernah ada yang jatuh kok katanya. Gitu. Ya saya ajak aja. Tapi ngomong-ngomong kalau saudara udah umur 80 sekarang jangan coba-coba ya. jangan coba. Ini makanya saya ajak waktu mereka masih anak-anak, masih kecil, jantungnya masih kuat. Tapi dari situ untuk apa? Untuk mengalahkan ketakutan. Jadi kadang saya izinkan, saya kasih sengaja masalah. Dia nggak mau kok kayak dipaksa ya. Kok dikasih masalah ya? Sepertinya gitu. Nah Tuhan kadang begitu juga. Supaya apa? Melatih ketakutan kita. Melatih kekhawatiran kita. Melatih kepercayaan kita ke Tuhan. Melatih semuanya ke Tuhan. Melatih apa? Kita berserah sepenuhnya. Itu yang kadang Tuhan latih. Itu jenisnya. Itu waktu masih kecil. Sekarang saya bawa anak-anak saya udah gede-gede, lebih tinggi dari saya. Gitu. Dan bahkan ini satu kalimat bagus. Sometimes God will allow a Goliath in your life for you to find the David within you. Saudara tahu siapa itu Daud? Daud itu bukan siapa-siapa. Dia masih anak kecil dan dia bukan seorang tentara. Dia nggak pernah latihan ketentaraan. Nggak ada yang kenal Daud. Bahkan temen kakaknya aja nggak ada yang kenal Daud. Karena nggak pernah dibawa. Tapi kenapa Daud bisa jadi begitu terkenal, dikenal seluruh Israel, seluruh bangsa. Dan bahkan dia bisa berhadapan dengan seorang raja. Gara-gara ada seorang yang namanya Goliat. Goliat adalah masalah bagi orang Israel. Goliat adalah sebuah masalah. Tapi masalah inilah yang akhirnya membuat Daud menjadi begitu terkenal. Amin. Kalau nggak ada Goliat, nggak ada masalah ini, nggak akan pernah terkenal. Dan saudara mungkin pernah ngalami. Ketika ada masalah kita memecahkan itu semua kantor tahu. Wah hebat tuh orang ya disertai itu.
Tapi kalau nggak ada masalah itu, nggak ada kemuliaan. Jadi terkadang masalah ada untuk membawa kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tahu itu. Akhirnya Daud bisa ngalahin Goliat yang bukan seorang prajurit, bukan seorang tentara. Dia bisa ada di medan pertempuran, dia mau nganter makanan buat kakaknya. Kebetulan aja. Tapi ketika dia ngalahin Goliat, muncullah Daud. Semua orang tahu siapa Daud. Jadi kita perlu tahu, makanya ini ayat yang sudah sangat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi bahasa Inggrisnya keren loh ini. Kenapa saya ambil ini? Makanya di sini, for I know the plan I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you. Yaitu rancangan untuk membuat saudara berkelimpahan. Amin. Itu rancangan Tuhan. Plan to prosper you and not to harm you. Bukan menyakiti kamu. Plan to give you hope and a future. Yaitu rancangan untuk memberikan saudara pengharapan dan sebuah masa depan. A future. Sebuah masa depan yang pasti. Luar biasa. Bukan sekedar ini. Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan penuh harapan. Tapi Tuhan punya rancangan. Berkelimpahan atas hidup kita dalam segala hal. Amin. Meskipun hari ini saudara, sepertinya kalau lihat keadaan saudara, jauh dari apa yang saudara harapkan. Tapi kita tetap percaya pada setiap rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Udah Pak fotonya, saya mau hapus. Makanya trust God and believe in good things to come. Hari ini kalau saudara belum lihat, tetap percaya. Percaya bahwa sesuatu yang baik pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Percayalah itu. Jadi sekali lagi kita balik lagi. Tuhan bisa pakai orang-orang yang hancur. Yang saudara mungkin hari ini bagian daripada orang-orang itu. Kalau temanya bulan ini adalah tentang melayani dengan karunia. Mungkin saudara lihat orang itu disertai dengan karunia, bisa nyanyi bagus. Orang itu bisa khotbah. Orang itu hebat pelayanannya ya. Orang itu punya talenta ini, punya talenta itu. Saya gak bisa apa-apa. Bahkan hidup saya hancur berantakan. Di keluarga mungkin saya gagal. Di bisnis mungkin saya gagal. Di studi juga gagal. Di ini gagal. Saya mau kasih tahu saudara. Tuhan bisa pakai orang yang gagal. Contohnya Musa. Untuk melakukan perkara yang luar biasa. Di dalam ilmu atau apa ya, seni di Jepang. Ada satu seni yang namanya kintsugi. Itu sebuah seni yang luar biasa. Dan saudara perlu tahu itu. Bahwa Tuhan tahu, Tuhan tahu segalanya dalam hidup kita. Tuhan tahu hal yang buruk dalam hidup kita. Kegagalan saudara sudah Tuhan tahu. Tuhan tahu hal-hal yang hancur dalam hidup saudara. Tuhan juga tahu bagian-bagian yang sudah tidak berfungsi lagi dalam hidup saudara. Tapi saya mau katakan satu hal. Yet God still choose you. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saudara dengar firman ini, Tuhan pilih saudara. Kalau saudara masih hidup hari ini, Tuhan punya rencana atas hidup saudara. Tuhan, God has a purpose for your life. Yang luar biasa. Tinggal percaya nggak? Dan sebuah seni di dalam Jepang, seni art itu, ada kintsugi. Kintsugi adalah ketika ada sesuatu hal yang hancur. Atau mangkok atau tembikar atau apa itu hancur. Dan ini seni, dia ambil lagi setiap serpihan yang hancur itu. Dan kemudian dia rekatkan lagi ulang. Dia bentuk lagi itu seperti bentuk sebelumnya. Tapi dia rekatkan, mungkin ada bagian yang hilang. Dan biasanya itu dipakai emas, perak atau perunggu. Rata-rata adalah emas. Dan inilah sebuah seni kintsugi di Jepang. Dan sekarang mangkok ini hasilnya harganya jauh lebih mahal daripada sebelum mangkok ini pecah. Pertanyaan saya, kenapa mangkok ini sekarang jadi lebih mahal daripada sebelum dia pecah? Kenapa sekarang mangkok ini jadi lebih mahal daripada sebelum dia pecah? Saudara lihat. Karena dia direkatkan pakai emas. Jadi yang bikin mahal itu bukan mangkoknya.
Tapi emasnya. Dan saudara tahu, hidup saudara mungkin hancur berkeping-keping. Hidup saudara mungkin berantakan. Tapi saudara tahu, Tuhan mengambil setiap kehidupan kita yang hancur. Dia akan merekatkan itu. Dan darah Yesus itu jauh lebih mahal daripada emas murni. Apa yang membuat hidup saudara berharga hari ini? Bukan karena siapa kita. Tapi karena Tuhan yang hidup di dalam kita. Amin. Yang membuat mangkok ini berharga dan jauh lebih mahal harganya hari ini. Itu karena emasnya. Yang membuat kita berharga hari ini. Karena Kristusnya yang ada dalam kita. Wow. Saudara perlu tahu itu. Siapa yang ada di dalam kita? Kristus yang ada di dalam kita. You are more powerful than anything else in this world. Engkau menjadi lebih berkuasa, lebih powerful daripada apapun yang ada di dunia ini. Bahkan ayatnya bilang apa? The same power that raised Christ from the dead is living in you. Kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. Itu sedang masih terus hidup di dalam kita. Is living, present continuous tense. Tensesnya masih sedang terus tinggal hidup di dalam kita. Itulah yang membuat kita berharga. Jangan undervalue your life. Meskipun saudara sudah berantakan. Serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena life is a gift. But living is a choice. Ini satu kalimat bagus. Life is a gift. But living is a choice. Hidup adalah sebuah anugerah. Pemberian. Tapi kehidupan adalah sebuah pilihan. Saya ulang sekali lagi. Saudara hari ini masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Itu adalah sebuah pemberian bagi saudara dari Tuhan. Tapi kehidupan yang saudara mau jalani is a choice. Itu adalah sebuah pilihan. Saudara mau pilih ketika saudara udah hancur dan saudara bilang apa? Udah buang aja aku ke sampah. Atau hari ini saya mau kasih lihat. Ada yang udah hancur seperti Musa. Gak bisa apa-apa. Ternyata tongkatnya semua tongkat Harun. Bukan dia yang perform. Tapi Tuhan bisa pakai dia jadi apa? The great leader. Kalau kita mau serahkan hidup kita ke Tuhan. Broken things can become blessed things. If you let God do the mending. Sesuatu yang sudah hancur. Bisa jadi sesuatu yang begitu memberkati. Berharga. Kalau kita mau serahkan untuk Tuhan yang memperbaikinya. Amin. God has an amazing way to take the broken pieces in our life. Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Kayak Musa, udah gak bisa apa-apa. Gak pernah ketemu orang 40 tahun, bayangin. Cuma sama mbak di padang gurun. Sampai suruh ngomong aja, aku gak pandai bicara, gak bisa ngomong lagi. Bahasanya aja udah lupa kali, 40 tahun gak ngomong, cuma mbak bisa. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk ambil sesuatu yang udah hancur. And transforming them into a beautiful design. Dan membuat itu menjadi desain yang bagus sekali. What do the world do Apa yang dunia when lakukan kalau something is sesuatu broken? itu hancur? Udah hancur? What do you do? Ya buang aja. You throw it away, Betul. right? You discard it. When something Kalau is udah broken, hancur, the world ya udah lupain will aja. discard it. Itulah kalau di think dunia. it is useless. While the world will throw away Ketika things that dunia are broken, buang sesuatu, there di is an Jepang ada art sebuah in seni Japan. namanya kintsugi. It is called kintsugi. Kintsugi Itu adalah seni untuk is the memperbaiki art sesuatu of yang rusak. repairing broken pottery. Anything that's broken, Apa yang what mereka they lakukan do, dengan sesuatu yang rusak they itu? put it together Mereka gunakan and they emas. use gold paint or gold filler, something precious. They put it together. Sesuatu yang mungkin and berharga. This Dan disimpan di becomes situ. an art piece. Dan itu menjadi Why is it an sebuah art piece, karya Because seni. every broken piece has a story. It has a history. Karena setiap And yang out of hancur itu brokenness, punya cerita. The story of this piece of Kehancuran hidup art kita juga punya will be cerita. revealed. Dan cerita The itu same akan thing with keluar. your life. Aku If dulu your life begini is loh. broken, you just Ya, kalau surrender hidup kita your hancur hari brokenness ini, to the master yang penting craftsman. adalah kita serahkan And the aja master kepada repairer Tuhan. of our lives Sang master is none itu. other than
Jesus. Pencipta kita. But if you are broken Tidak lagi adalah and you Yesus. don't want to surrender that to God, Kalau kita hancur, you remain kita broken. serahkan ke Tuhan. It will not become a blessing. But if Kalau you kita nggak surrender serahkan, tetap hancur. your brokenness Tapi kalau kita serahkan to ke the Tuhan, master artist, Master which is none artist, other than Yesus. Jesus, He will make something out of your life. Make something akan ada beautiful sesuatu yang in His keluar, time. yang indah dari hidup kita pada waktunya. Amin. Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa kita punya Tuhan. Makanya saudara perlu tahu hari ini, siapapun saudara, terutama bagi saudara yang merasa hidup saudara tidak berarti, bukan siapa-siapa, udah berantakan, udah hancur. Saya mau kasih tahu saudara. Ini ada di Amsal 31 ayat 10. Engkau begitu berharga dan begitu bernilai di matanya Tuhan. You are more precious to God than precious stone. Bahkan kau lebih berharga daripada batu permata. Wow. Saudara pernah lupa nyimpan sesuatu nggak? Waktu mau cari gunting. Aduh, gunting di mana ya? Atau misalnya jangan itulah. Misalnya pisau yang bentuknya ini. Atau pisau daging. Kan jarang karena pas mau makan daging baru mau cari itu pisau. Kemana ya nyimpennya? Aduh, di mana ya? Misalnya, aduh pensil warna pas perlu spidol. Aduh, di mana ya? Pernah lupa nyimpan sesuatu? Aduh, di mana itu nyimpan spidol kemarin? Di mana? Tapi saya tanya saudara, pernah nggak saudara lupa? Aduh, berlian di mana ya berlian? Pernah nggak? Aduh, emas saya ada di mana ya? Aduh, di mana itu yang nyimpan giwang saya itu ada berliannya 2 karat di mana ya? Pernah lupa? Nggak pernah lupa ya? Kenapa? Karena berlian begitu berharga. Sesuatu yang berharga nggak akan pernah kita lupa nyimpennya, betul? Tapi sesuatu yang kurang berharga mungkin kita pernah lupa nyimpennya. Dan saudara tahu, engkau di hadapan Tuhan jauh lebih berharga daripada batu permata. Daripada diamond, daripada berlian. Kalau berlian aja kita nggak pernah lupa nyimpan di mana. Di safety box bahkan kita diamankan. Kalau di rumah mungkin kita simpan selalu di situ, nggak pernah kita lupa. Kalau saudara lebih bermakna, lebih berharga daripada batu permata di hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan lupa nggak dengan saudara? Gak akan pernah dia lupa dengan saudara. Meskipun saudara bilang, hari ini kok hidupku begini. Dia gak pernah lupa dengan saudara. Kenapa? Karena kau lebih berharga daripada batu permata. Next. Saudara perlu tahu, you are God's treasure. Engkau adalah hartanya Tuhan. Emas, batu permata seperti harta bagi kita. You are God's treasure. What you are going through is precious to Him. Berarti apapun juga yang terjadi atas hidup saudara, itu berharga bagi Dia. Karena engkau sesuatu yang jauh lebih berharga daripada diamond bagi Tuhan. Jadi gak usah khawatir hari ini. Kesimpulannya, percayalah, God has a purpose for your life that's far greater than your pain. Tuhan punya tujuan atas hidup saudara yang bahkan jauh lebih besar daripada kesusahan saudara hari ini mungkin. Sekali lagi, masalah di dunia ini biasa, kata Tuhan. Tapi Tuhan punya tujuan yang jauh lebih besar. Don't let the struggle you are currently going through keep you from the blessing that God has for you. Jangan izinkan semua pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini, itu menghalangi untuk kita bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah tersedia dalam hidup kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan itu, percayalah. Meskipun saudara belum ngelihat itu, mungkin saudara gak ngerti, sekali lagi, percaya aja. Kita ngerti, percaya aja. God can turn broken pieces into masterpieces. Saya undang pemain musik maju. Tuhan bisa mengubah sesuatu yang hancur menjadi sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri.